Nah, itu dia. Asal manusia bukan dari batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Empok, di pagi yang ceria ini, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan. Pada kesempatan hari ini saya mau ke tempat yang spesial, ngomongin tentang golok. Nah, golok itu kayak gimana, pembuatannya seperti apa? Pengen tahu kan? Jangan kemana-mana, pantengin terus channelnya Golok Terbang Bekasi. Oke Abang Po, nah sekarang saya udah sampai nih di Kampung Parigi, Ciseeng, Bogor. Nah ini di sini rumahnya siapa sih ya? Pengen tahu kan rumahnya siapa nih? Di belakang ada yang ketrek-ketrek bikin ngejak golok kan. Sesuai dengan janji saya, kita akan ngebahas tentang golok hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Alhamdulillah. Sehat. Aduh, nih siang-siang ngerjain apa nih? Biasa. Waduh, golok ya. Ini apa empuhnya kemana ya? Empuknya kayak lagi santai. Lagi santai. Iya. Kita nyari empuhnya yuk nih. Yang ngejani golok siapa sih orangnya? Kita penasaran kan? Yuk ikut yuk. Nah, no orangnya. Empuhnya lagi nyantai banget. Tuh. Ini udah nggak asing lagi nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Sehat Ki. Alhamdulillah. Nah, ini dia Bang Po. Di sini saya bareng Empu Marangi. Empu yang bikin sarung, gagang, dan juga reparasi tentang golok. Nah, gitu. Jadi ada Mande juga Ki. Mandi enggak sekarang mah. Udah enggak pandai lagi. Oh, nggak pandai lagi, cuman pinter. Nah, jadi yang namanya pandai itu apa, marangi itu apa, nanti bakal dijelasin. Jadi yang namanya golok itu bukannya berarti satu bilah dibikin satu orang, enggak. Tugasnya beda-beda. Biar Abang Po juga paham. Cara ngejak golok itu dari nilai kerumitannya, ke telatenannya, ya kan? Itu luar biasa. Jadi yang namanya golok itu banyak perangkat yang ngejaknya. Jadi bukan satu orang nih. Jadi ada pande, ada bas, ada paneker, ada gawang. Terus yang ngejak sarung gagang ada yang namanya marangi. Kayak apa? Nyok sini dulu kita ngopi. Hari ini saya bakal ngomongin tentang golok. Yang pasti bareng Kiyanto. Nah, mau tahu tentang golok, ada apa aja sih di golok gitu. Jadi ada penamaan atau istilah di golok yang memang itu sudah dipakai di era kebudayaan kita, khususnya di Indonesia ya. Kebetulan saya hari ini ada di Kampung Parigi, Ciseeng, Bogor. Jadi di sini terkenal dengan kampung pengrajin dari mulai pandai besinya atau gosali dalam istilahnya,
juga maranginya. Apa itu marangi, apa itu gosali, nanti kita bakal dengerin dah dari Kianto selaku pengrajin yang sudah turun temurun mewariskan sisi keilmuan bagaimana membentuk dan membangun golok asli dari Kampung Parigi, Bogor. Assalamualaikum Ki. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Salam mulu biar sehat maksudnya gitu ya. Ya. Ki, mau nanya. Golok itu kan udah ada dari zaman dulunya ya? Ya, karena kebutuhan sehari-hari orang kita mah. Kebutuhan sehari-hari. Nah, golok ini kan selain alat perkakas, ya kan dalam berkebun mungkin, bertani, juga kan di era dan masa kesejarahannya golok juga pernah jadi sebuah penanda atau pinanda atau mungkin sebuah personality, ageman lah atau apa gitu, yang endingnya golok ini menjadi sebuah alur kebudayaan gitu. Nah, yang saya coba pengen tanya Ki, dalam istilah pembuatan golok itu pasti banyak istilahnya. Kayak contoh di golok ini, kalau bikin golok orang taunya kan bikin nih meja. Kan ada yang bikin sarung, ada yang bikin gagang, ada yang bikin besinya atau bilah. Itu kan namanya beda-beda ya Ki ya? Beda-beda. Nah, itu bisa diceritain kagak Ki? Serius tapi ceritainnya? Nggak serius, bari ngerokok ngomong apa? Sama orang nggak bisa serius. Ay, jangan. Serius mah adanya di gedong. Serius di sini di Parung. Lu coba. Yang serius. Yang serius. Lalu apa tadi pertanyaannya? Lupa lah. Lah tuh kan dia. Belum ngopi dulu. Ngopi. Pertanyaannya tadi kan kalau istilah di gosali atau pandai besi atau marangi itu apa sih? Kalau bikin golok, yang bikin sarung, yang bikin bilah itu namanya apaan aja? Kalau penempa itu pandai. Kalau bahasa orang dulu mah gosali. Dan gosali itu mewakili salah satu benda juga yang digunakan di pandai besi atau bengkel. Alat kompa itu dibilangnya gosali. Kompaannya. Cuman sekarang udah jarang yang pakai juga. Karena udah anggap udah kuno lah, terus bahannya jadi jarang. Ya, karena dari pohon utuh ditebang dibikin kompa, Dibolongin kayak udah bikin kayak bedug. Iya. Iya. Sekarang kan pohon-pohonnya udah jarang. Iya, pohon udah ganti beton Udah sekarang. langka. Iya. Akhirnya sekarang diganti blower. Blower. Pandai besi itu kan terdiri dari 3 orang. 3 orang. Personil. Ada bass, ada kenek, ada penulung. Oh, jadi kalau bikin bilah itu nggak sendiri? Enggak. Jadi kalau bikin bilah itu nggak sendiri, Abang Po. Jadi ternyata bikin bilah, mukulin bilah itu ada 3 orang. Tadi ada apa? Bass, Ada kenek, ada penulung. Sama kayak Maranggi juga ada bertiga. Oh, Marangi juga ada bertiga. Ada saya, ada anak saya yang 2. Lah coba itu. Nah, Marangi itu apa Ki? Sate? Maranggi itu sebenarnya itu bahasa orang Banten. Maranggi itu jadi pengrajin sarung. Lalu bahasa modernnya bagian finishing lah. Karena dari bilah hitam, dari pandai besi, dari bengkel, di sini kan udah jadi rapi begini, udah jadi gagang, sarung, bilah udah siap pakai. Nah itu bagian finishingnya Maranggi. Jadi Marangi itu yang bikin sarung, gagang, jadi siap pakai. Pakai itu hasil kerja Maranggi. Tadi tertarik juga tuh Ki, ada yang namanya di pandai itu bass, ada panulung, ada kenek. Nah, fungsi bass itu apa sih?
Kalau bas itu kan yang ngendaliin kerjaan, mau dibikin apa, mau dibentuk apa, mau ukuran, model dan lain sebagainya, itu kan ibaratnya yang punya otak kan bas. Bas. Terus kenek itu yang full power. Kenek yang full power. Full power tuh kenek. Berarti yang getokin paling kencang kenek tuh. Kenek. Bas cuman ngarahin, apa buka, ibaratnya ngelebarin, manjangin, ngerapiin bentuk, nipisin. Bas tuh cuman ngarahin, yang full power tuh kenek. Nah, kalau penulung itu dia ngerangkep tugasnya. Dia bagian, kalau dulu kikir bagian ngikir. Bagian kalau sekarang udah gerinda pengamplas. Tapi saat ngetok dia juga ngetok bantu, makanya dibilang penulung. Jadi penulung ini rangkap ya. Jadi ngerjainnya apa baik. Nah, proses nempak bilah itu kan nggak gampang ya Ki ya. Nggak mudah sebayang yang udah jadi digenggam dilihat ya kan. Jadi sebuah bilah kayak gini. Nah, biasanya bahannya apa aja Ki? Kalau bahan secara umumnya gitu ya, paling per mobil, yang umum lah. Tapi si pembuat ini kan menyesuaikan kebutuhan. Fungsinya nanti buat apa? Berarti buat golok kerja, apa nebang, golok harian, apa golok sorenan, apa golok sembeli. Nanti dari bentuk, dari tipis tebalnya itu kan beda-beda, disesuaikan dengan fungsinya. Nah, terakhir lagi sepuh. Nah, bagian sepuh yang paling menarik, ada beberapa teknik nyepuh ya Ki ya, di golok tradisional. Nah, teknik sepuh ini, yang nyepuh itu siapa Ki? Yang nyepuh tuh ya bas karena emang pemegang kuncinya kan dia. Jadi yang nyepuh bas. Dan itu proses finishing di pandai besi. Di pembentukan bilah tuh endingnya, hasilnya tuh tergantung sepuh. Mau jelek mau bagus tergantung penyepuhan. Dan penyepuhan itu nggak tibang asal nyepuh. Dia harus tajam, dia harus kuat. Tajam doang kalau nggak kuat. Iya. Tajam doang kalau nggak kuat nggak tahan lama. Jadi ada tajamnya, ada alatnya, dan itu dietasin saat pencelupan. Nah, biasanya medianya apa Ki? Kalau yang tapi tergantung kebiasaan. Gitu. Ada pakai air, ada pakai oli bekas. Dan ini saya ralat ya. Kadang ada orang bilang wah sepuhan air lebih bagus dibanding sepuhan oli. Di sini nggak tahu kalau di daerah lain. Di sini itu mau nyepuh pakai air, mau pakai oli, mau ditancepin ke kedebong pisang, mau dibuang ke kali. Kalau pas mah. Iya. Tergantung bas dari proses nyelupinnya. Mau bahan medianya apapun nggak masalah. Itu kan cuman penguncian suhu doang. Baru suhu panasnya sekian derajat gitu, diredam dulu sampai sesuai kemauan dah, baru kita matiin total. Kan nggak sekali celup langsung jadi. Dicelup ini cara saya celup, saya angkat, saya lihat dulu perubahan warna yang bekas kebakarnya itu. Karena itu juga menentukan warnanya begini, hasilnya begini. Menentukan kekerasan atau ketajamannya berarti. Dan itu rahasia pandai masing-masing. Dan itu kebiasaan. Dan itulah budaya Indonesia, budaya kita ya. Jadi Abang Pok, sahabat milenial, jadi proses pembuatan golok itu keren banget ya. Baru hanya sampai bilah. Jadi banyak prosesnya, dan gak satu orang, dia harus satu tim yang namanya gosali atau pandai besi. Itu terdiri dari bas, kenek, sama penulung gitu. Nah, kalau
tadi kan udah ngomongin proses-prosesnya. Nah, kira-kira alat buat ini kan awalnya per ya atau besi. Ini ngediginnya gimana Ki? Mukulinnya? Nah, dari per ini kan dibelah-belah sesuai kemauan. Ada yang dibelah 2, ada yang dibelah 3. Nah, alat belahan juga pakai pahat. Pahat itu juga dibuat dari per juga. Kok bisa? Bisa disepuh juga. Nah, makanya penentuan itu sepuh. Tergantung sepuhnya. Ibaratnya bahannya sama, per juga, tapi buat belah per juga. Bisa juga. Tergantung nyepuhnya. Di Pandai sini baja modern aja tetap dipahat. Baja tetap modern dibelah. tetap dibelah. Setelah dibakar, bakar merah, belah. Tetap tradisional prosesnya, tetap tradisional ya. Tradisional. Luar biasa, ini Kampung Paribu. Nah, ini di depan saya ini Abang Po ada 2 alat. Ini tape, palu ya, gede. Lumayan buat gede pala mah, apalagi paku. Nah, terus yang ini tang ini apa namanya Ki? Kalau di sini bilangnya sepit atau penjepit atau capit. Nah, atau capit. Tuh, Abang Po modelnya begini nih. Tuh. Capit atau capit. Nah, ini palu yang biasa dipakai sama pandai besi. Biasanya yang megang siapa ini Ki? Kalau yang kecil gini biasanya bas. Karena dia mah cuma nunjukin doang. Mana yang diketok. Tergantung dia ngeletakin arah palunya. Apa bagian bulat, apa bagian gepeng. Biasanya kalau yang model gini di bas. Jadi yang ngarahin bilah. Jadi kayak gimana sih Ki kalau nempak? Nah, Abang Po nih paron apa ini Ki? Paron mini ini mah buat kerja sendiri. Kalau ya. Iseng-iseng. Nih kecil nih Abang Po. Imut-imut. Cuma kagak angkat berat banget. Beneran kagak bohong. Ini kecil beratnya nama gue. Ya Allah. Orang dia padat. Ini ada kali 25 kilo. Segini beratnya Nah, sekarang kita lihat nih simulasi gimana cara nempak. Nah, kan cuma begini kalau bas. Jadi bas ini megang kenek. Nah, bas ini kan ngarahin ini. Gitu. Ini tarik ulur. Ini kan ngetok begini, tetap di satu titik. Ini yang bergerak. Dia mau kemana? Kalau mau diulur dia ketok sini. Jadi tetap arah yang jalan. Arah palunya beda-beda. Ini ngelebarin. Pakainya ini yang gepeng. Iya. Ini ngeratain. Itu ngeratain. Atau ngebentuk mata bila. Ini ngulur. Ngulur begitu. Manjangin. Kalau ini ngeratain. Itu ngeratain. Nah, fungsinya bas itu ngarahin sama ngetok. Si penulung tuh di sini. Berarti sebelah sini. Ini kan dapur. Dapur. Tungku. Jangan ntar goseng di dapur. Ini tungkunya. Tungku nih. Iya. Sistem kerjanya gini. Di sini kenek, di sini penulung. Kan mata ini sama. Nih gepengnya. Dari kenek lurus. Nah, kalau penulung di sini dia lubangnya di sini. Lubangnya ada di palu di bagian sini. Karena tetap searah nanti. Iya. Dari 3 personil itu tetap searah, ketokan tetap sama, mau begini, mau begini. Tetap sama. Simple tapi nggak gampang. Itu dia, itu teknologi nenek moyang kita. Kenapa bagian dari budaya pembuatan golok ini jadi rumit? Karena ya itu tadi, banyak perangkat atau item yang teman-teman juga harus sadari. Pembuatan golok ini nggak semudah yang kita bayangkan. Ternyata ada perangkatnya gitu. Waduh. Nah, terus gini, bas ngebentuk, ngarahin. Mau panjang, model, ukuran, bas yang nentuin. Bas. Kenek yang full power. Harus nipisin, harus manjangin dia. Itu kenek. Nah, penulung. Anggaplah pembantu ya. Bilangnya penolong. Penolong itu dia juga rangkep. Dulu ngikir
Sekarang udah modern lah, pakai gerinda atau amplas. Tapi tambahannya lagi ngebentuk jadi ini kan itu di penulung, di tukang kikir. Oh iya, Karena iya. masih pembentukan mana belum rata. Iya, penyok-penyok. Nah yang ngeratain finishing bentuk tukang kikir atau si penulung itu. Makanya tiga personil ini semua itu punya tugas masing-masing dan gak gampang. Wah, dan itu sudah dilakukan secara turun temurun. Di sini itu dari zaman Belanda. Buyut saya itu udah bengkel, udah pandai besi. Buyut saya itu buyutnya udah mande. Cuman kebutuhan dulu kan buat pekakas tani. Paling banter golok sorenan. Orang dulu kan nyoren golok kemana-mana. Iya, tidurnya nyoren golok. Betul. Lagi kalau orang laki orang nyoren golok kayak pakai baju, orang pakai celana. Iya, gitu. Enteng pinggang nggak betah. Betul. Jadi golok itu sebenarnya identitas orang dulu ya Ki ya. Kalau sekarang mah kali KTP kali gitu ya. Makanya kalau sekarang mah orang bawa golok dianggapnya jagoan lah, apalah, itu orang yang nggak paham budaya. Betul. Golok itu kan tergantung siapa yang bawa. Benar. Apa setiap orang bawa golok identik dengan hal-hal yang kriminal? Kan enggak. Saya dulu kemana-mana bawa golok, di sini ada 4, ada 6 di pinggang. Orang saya usaha. Lah iya, jualan golok. Iya. Ya masa bawa pacul. Kan gitu ya. Iya. Tergantung kita. Luar biasa nih tadi nih jadi bilah. Nah, ngomong-ngomongin bilah tadi dan teknik tempa. Teknik tempa itu kan butuh runtunan yang panjang sampai ke sepuh. Itu kira-kira untuk satu bilah gini butuh proses berapa bulan Ki? Kalau di sini kalau bahan cuman emper ya, hitungan jam. Hitungan jam. Paling lambat 2 jam udah jadi begini. Dari lembaran per. 2 jam langsung jadi bilah, teman-teman. Ternyata emang udah tidak diragukan turun temurunnya. 2 jam bisa jadi kayak begini. Wah, luar biasa. Dan ini tuh bunyinya Masya Allah luar biasa, dan ini tajam ya, keren. Nah, ini kan tadi ada beberapa jenis model nih Ki nih teman-teman. Abang Po bikinannya Kianto selaku Marangi. Atau Marangi itu yang bikin sarung ya Ki, sama Gagang. Ini kayak gini bentuknya nih, hasil lekukannya lux banget. Nah, ngomongin Marangi Ki, atau tempat atau orang yang buat sarung dan gagang golok ini, punya pakem tersendiri nggak sih Ki kalau di Parigi sini? Kalau buat pakem enggak ya. Kalau masalah model ya. Iya, model. Tergantung pemesen. Oh, tergantung kebutuhan. Tapi hampir rata-rata kalau di Jawa Barat pasti pakainya jengkolan. Jengkol. Nah, kayunya ini kayu boleh impor apa ekspor atau bagaimana? Ini di kita banyak. Di Indonesia banyak. Di Indonesia banyak. Kayu-kayu Indonesia itu baratnya Eropa juga ngakuin lah kayu-kayu eksotis Indonesia itu luar biasa. Tapi emang bener sih ini kayak begini nih, natural, gambaran yang digambar oleh alam ya. Kayak Indonesia. Nggak ada proses pewarnaan ini. Dan ini nggak dicat ya, ini asli kayu dengan motifnya. Abang Po bisa lihat. Oke, ini motif asli kayu, jadi nggak dicat atau mungkin disablon kali, enggak. Lah, ini asli warna dia natural dan handmade ya. Handmade itu buatan tangan asli tuh. Tapi kadang biasa. Kaki juga bantuin, orang nginjak juga. Kaki juga bantuin kadang. Kalau dibilang buatan tangan, kaki sirik. Orang yang bantuin nggak disebut ya. Deh, coba itu. Luar biasa Bang Po, bisa lihat di sini. Ini tajam beneran. Bukan main ya, bikinan Parigi kayak gini. Wow. Masya Allah nih. Modelnya salam tunggal. Besok. Nah, ini bentuk pisau. Pesok. Lux batu Abang Po. Ini udah kita buka.
slice. Ini cakep banget asli. Ini yang jadi chef master Indonesia harusnya pesannya kemari. Kenapa? Karena biasanya presisi si golok itu menentukan bahan yang akan disajikan, karena menentukan rasa gitu, karena rasa adalah segalanya dan nggak pernah bohong. Makanya dari proses si pisaunya aja udah luar biasa nih Abang Po. Wah. Nah, bikin sarung dan gagang ini Ki, kan kayunya kayu-kayu Indonesia. Ada kendala nggak sih nyari kayu-kayu Indonesia yang modelnya kayak gini nih? Luar biasa eksotis. Ada kendalanya. Apa? Kalau nggak punya kuota sama duit. Nah, kok emang Sekarang kenapa? kan zamannya online. Oh gitu. Kita bisa pesan di medsos. Waduh, jadi kayu begini bisa dipesan? Bisa dipesan. Orang mah dikirim. Ya. Nah, kalau nggak punya kuota kan kendala. Iya, bingung nih pakai Apalagi telepati. kita punya kuota, nggak punya duit. Nah, Udah pesan. yang paling parah nggak punya duitnya handphone nggak Ki. ada. Nah itu. Yang paling parah nggak punya handphone, terus mau messenger kemana? Iya. Nah, proses bikin sarung dan gagang golok ini Ki, kira-kira butuh waktu berapa lama? Sehari jadi. Sehari jadi. Bila ibarat golok udah siap pakai begini sehari jadi. Sehari jadi. Sehari jadi. Modelnya kayak gini cakep luar biasa. Malah kalau sekarang yang kamu orang bawa bilah minta disarungin bisa ditungguin di saya. Oh gitu. Nunggu WA dari saya. Ya coba itu nunggu WA dari Kianto. Iya. Golok udah rapi. Golok udah rapi tinggal transfer. Iya. Gitu ya? Iya. Ya. Nah, kira-kira Kianto di sini atau teman-teman di Parigi. Nah, kalau buatan Kianto sendiri, kira-kira untuk harga jualnya itu berapa Ki? Kalau yang rata-rata ya, dimulai dari harga 500. Dari 500 sampai 2 juta 3 juta tergantung bilah, kayu, model. Jadi tergantung bahan baku juga. Dari mulai 500.000 sampai 2-3 juta tergantung pemesan ya, mau modelnya seperti apa, modelnya apa, bahannya apa, kayunya apa. Tapi sebanding lah dengan tingkat kerumitan dan keeksklusifannya, karena golok ini dibuat secara personal. Karena sekarang kan orang pada maunya kayu-kayu yang lumayan langka. Kayak gini kan ini gali asam. Meskipun dia nggak full banget. Ini gali kelor. Itu gali kelor. Cuman saya selipin gali asam. Ini apa? Ini limus piit. Limus piit. Nah, ini yang ini ada item-itemnya. Itu kayu ebony. Ebony Serat laba-laba. Wah, luar biasa. Ini bukan kayu sini, malah ini dari Makassar. Tapi masih dari Indonesia ya? Masih Indonesia. Tuh, Abang Po bisa liatin dari mulai proses bikin bila sampai ke gagang dan sarung menggunakan bahan produk lokal Indonesia, dimana kekayaan Indonesia ini luar biasa ya. Jadi sebuah bentuk karya yang bisa dinikmati dan dikaji secara mendasar, karena golok ini adalah personal bagi seseorang. Dan ada juga yang dari tanduk. Ada yang dari tanduk. Ada. Coba saya ambil lagi. Nah, Bang Po nih di sini juga selain dari kayu-kayu yang eksotis nilainya, di sini juga ada dari tanduk. Ini yang putih tanduk kebo. Tanduk kebo. Kebo apa putih? Kebo mati tapi. Iya, kebo hidup siapa yang mau dipotong tanduknya? Kebo bule. Tapi bukan kebo Eropa, kebo lokal. Kebo lokal ya. Iya. Kalau kebonya ada di Eropa tetap aja ya. Kebo bule. Oke. Nah, yang hitam ini berarti kebo hitam. Kebo hitam. Oh. Nah, luar biasa nih bikinnya, tapi prosesnya sama dengan yang kayu. Sama. Prosesnya sama. Kalau kita ini tanduk parigata malah ini yang lagi booming sekarang. Tanduk parigata. Nah, jadi bukan pohon aja. Iya. Jadi tanduk pun ada yang parigata. Nah, itu kan warnanya. Tuh, Abang Po bisa liatin unyu-unyu banget nih. Kayunya tuh kayu stigi. Oh, ini kayu stigi. Dia ada treletnya ya, main curly-nya. Masya Allah, luar biasa. Ini tajamnya luar biasa ya Abang Po.
golok bentuknya salam nunggal. Wah, gagangnya tanduk, di genggamnya wah nyaman. Nah Ki, ngomongin sarungnya yang kebo bule, yang kayu, prosesnya tapi sama aja pembuatannya? Sama aja. Waktunya sama juga. Sama juga ya? Sama juga. Nah, ngomongin bentuk, kalau di Kampung Parigi sini atau bentuknya yang dari Kianto itu, yang membedakannya itu apa Ki? Dari golok-golok yang ada mungkin di daerah lain. Oh ya, kalau saya paling yang gampang dilihat ini gegodong atau sopal. Sopal gegodong. Saya ada list. Ada listnya. Begini. Oh. Biasanya gitu, umumnya. Kadang di sini ada kayak guratan, ada gigi balang. Oh, ada guratan gigi balang. Dan ini juga cuma kayak begini, ada fungsi. Iya. Fungsinya apa Ki? Ini kan bisa buat dorong. Oh iya. Terus di sini ada kuncian. Ada kuncian. Iya. Itu hal yang wajib ya digolok ya, ada kunciannya ya. Ada kuncian buat keamanan si pembawa. Nah, cirinya Kianto itu di gagodong atau sopalnya ini ada list seperti ini yang dibuat. Jadi kalau bikin Kianto itu punya ciri sendiri, biar kelihatan nggak kaku. Nah, tapi tetap ada fungsi. Ada fungsinya ya. Jadi Abang Empok bisa menghargai sebuah kearifan lokal, kultur dan budayanya. Salah satunya ikut melestarikan bentuk pengetahuan golok gitu. Tadi udah dijabarin panjang kali lebarnya tentang proses pembuatan bila, terus sarung dan gagang yang luar biasa, sebenarnya punya nilai eksotika yang tinggi ya. Salah satu pesan budaya bahwa sejarah nenek moyang kita berpesan untuk menjaga warisan leluhur budaya Indonesia. Salah satunya ya menjaga itu banyak giatnya. Yang pasti ketika kita mau bicara tentang sejarah dan budaya, maka cobalah Anda bertanya kepada seseorang yang memang menggeluti bidang itu. Jadi Abang Po bisa tanyakan tentang golok, tentang pisau atau apapun kepada ahlinya gitu. Jadi tidak menggunakan praduga dan perasaan gitu. Jadi fungsi sejarah dan budaya itu adalah membangun opini kita di masa depan atau yang akan mendatang, agar ciri dan karakter Indonesia ini tidak hilang gitu. Makanya dituangkan dulu dari nenek moyang kita dengan bentuk-bentuk kearifan lokal yang sangat indah luar biasa, yang harus dijaga sampai saat ini. Semua orang Indonesia harus ikut melestarikan gitu. Salah satunya ya dengan membeli produk atau golok ini di para pengrajin yang ada di seluruh pelosok di Indonesia. Salah satunya ini Kianto yang ada di Kampung Parigi, Bogor atau arah Ciseeng ya Ki ya. Kecamatan Ciseeng. Kecamatan Ciseeng Bogor. Luar biasa ya Abang Po. Aduh, Masya Allah. Saya berharap generasi muda ketika ngelihat bentuk yang look seperti ini keren loh. Keren, asli keren. Modis, elegan, sebagai sebuah penanda. Jadi ketika Abang Po megang golok yang keren kayak gini, punya nilai estetik yang tinggi, karena hobi atau sebuah nilai itu terlihat pada bentuk keindahannya, ya kan. Jaga buaya digiri-giri, tangan menanti si tukang bodor. Jaga budaya negeri sendiri, jangan sampai mati obor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!